Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 kelas Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional dengan dosen pengampu Bapak Agit Yogi Subandi, SHMH ingin mempresentasikan hasil tugas project base kami yang berjudulkan Efektivitas Ethiopia Eritrea Boundary Commission tahun 2002 dalam penyelesaian sengketa perbatasan. Dengan anggota kelompok yang pertama Febria Tri Astiani dengan NPM 2312011113, yang kedua Dinda Nastiti Yuditya dengan NPM 2312011178, yang ketiga Najma Aulia Putri dengan NPM 2312011198, yang keempat Faza Afifah Sania dengan NPM 2312011245, yang kelima Siti Azhara Wijaya dengan NPM 2312011296, yang keenam Bahit Jaya Laksana dengan NPM 2312011298, yang ketujuh Riza Suryani dengan NPM 2312011448, yang kedelapan Syifa Dinata dengan NPM 2312011474, yang kesembilan Yutika Dia Safia dengan NPM 2352011131, yang ke-10 Mediana Hoirunisa dengan NPM 2352011143. Yang pertama, latar belakang. Sengketa perbatasan Ethiopia muncul karena batas wilayah peninggalan kolonial tidak pernah ditetapkan secara jelas setelah Eritrea merdeka tahun 1993. Ketegangan atas wilayah Betmi kemudian memicu perang besar pada 1998 sampai 2000. Untuk mematikan konflik, kedua negara menandatangani perjanjian Algiers 2000 yang membentuk EBC sebagai lembaga arbitrase penetapan batas. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana peran Boundary Commission dalam menegakkan hukum perbatasan internasional. Yang kedua, apakah keputusan tersebut efektif dalam menciptakan perdamaian pasca konflik. Selanjutnya yaitu instrumen hukum yang relevan. Yang pertama itu ada Algiers Agreement 2000, yang kedua Piagam PBB, dan yang ketiga Vienna Convention on the Law of Trade 1969. Yang pertama, lalu prinsip hukum internasional yang diterapkan. Yang pertama itu uti possidetis juris. Prinsip ini menjaga batasan kolonial saat kemerdekaan dan menjadi dasar EEBC menetapkan Bedme sebagai wilayah Eritrea, meskipun Ethiopia menolak hasil tersebut karena tidak sesuai kondisi administratif di lapangan. Yang kedua, Fakta Sunt Servanda. Prinsip ini mewajibkan negara mematuhi perjanjian yang berlaku. Ethiopia melanggarnya dengan menolak keputusan EEBC yang final dan binding serta mengancam membatalkan persetujuan Algiers. Terus selanjutnya itu ada yang ketiga, good faith. Prinsip good faith ini mengharuskan kedua negara bekerja sama mendukung tujuan perjanjian. Pelanggaran muncul melalui ketidakhadiran dalam pertemuan EBC, permintaan interpretasi ulang Ethiopia, dan pembatasan Eritrea terhadap pergerakan UNMEE. Yang keempat yaitu Final and Binding Awards. Putusan arbitrase bersifat final sesuai Hague Convention 1907 dan pasal 4 ayat 5 persetujuan Algiers. Penolakan Ethiopia terhadap metode demarkasi dianggap sebagai upaya review yang mengancam kepastian hukum internasional. Selanjutnya ada kronologi sengketa, yaitu perang perbatasan meletus antara Ethiopia dan Eritrea pada tahun 1989 sampai dengan 2000 akibat sengketa perbatasan yang tidak jelas, terutama pada wilayah Betmi. Permusuhan militer diakhiri dengan penandatanganan perjanjian Algiers dan membentuk Ethiopia Eritrea Boundary Commission atau EEBC untuk menentukan delimitasi dan demarkasi. EEBC mengeluarkan keputusan delimitasi penentuan batas di Den Haag berdasarkan perjanjian kolonial yang relevan pada tahun 1900, 1902, dan 1908 yang menetapkan bahwa kota sengketa utama yaitu Betmi berada dalam wilayah Eritrea. Ethiopia, meskipun awalnya mengindikasikan penerimaan, kemudian secara resmi menolak keputusan delimitasi.
Proses demarkasi penandaan fisik terhenti total karena penolakan Ethiopia tersebut. ABC secara resmi dibubarkan pada tanggal 30 November tahun 2007. Karena kedua negara berada dalam status no war no peace, kemudian Perdana Menteri Ethiopia yang baru yaitu Abiy Ahmed secara mengejutkan mengumumkan penerimaan penuh tanpa syarat terhadap keputusan ABC 2002. Ethiopia dan Eritrea menandatangani deklarasi bersama perdamaian persahabatan secara resmi mengakhiri konflik dan mengembalikan hubungan diplomatik pada Juli tahun 2018. Selanjutnya, pihak yang bersengketa, yaitu pihak utama dalam sengketa ini adalah pemerintah Ethiopia atau Republik Demokratik Federal Ethiopia dan pemerintah Eritrea atau negara Eritrea. Ethiopia diwakili oleh Negatukuya sebagai kuasa hukum atau agen resmi yang dibantu oleh tim hukum internasional termasuk Profesor James Crawford dan firma hukum. Sementara itu, Eritrea diwakili oleh Muhammad Sulaiman sebagai kuasa hukum dengan dukungan Profesor Pierre-Marie Dupuy dan firma hukum Meyer Brown and Pat. Lalu selanjutnya ada fakta relevan dan bukti hukum dalam sengketa ini, yaitu yang pertama perjanjian perdamaian Algiers atau Algiers Agreement yang ditandatangani pada 12 Desember tahun 2000. Selanjutnya ada perjanjian kolonial tahun 1900, 1902, 1908 bersama dengan konvensi 1908. Yang ketiga ada tindakan nyata atau effectivities yang ditandai dengan pendudukan administrasi Ethiopia di daerah tersebut secara de facto pasca perang. Selanjutnya ada status kota Betmi yang terletak di sisi Eritrea menunjukkan konsistensi mengutamakan legal title berdasarkan perjanjian 1902 di atas effectivities. Selanjutnya ada analisis mekanisme penyelesaian sengketa. Satu, forum yang digunakan. Pemilihan permanen Court of Arbitration sebagai forum penyelesaian menunjukkan preferensi kedua negara pada arbitrase yang terlembagakan namun fleksibel. PCA berdiri sejak 1899, menyediakan kerangka prosedural mapan dan memberi ruang bagi para pihak menentukan komposisi majelis arbitrase. Dalam kasus ini, PCA berperan sebagai administrasi dan sekretariat, sementara substansi sengketa ditangani oleh Eritrea Ethiopia Boundary Commission berdasarkan pasal 4 Persetujuan Algiers tahun 2000. Komposisi EEBC mencerminkan prinsip keseimbangan, masing-masing pihak menunjuk dua arbitrator dan ketua komisi ditunjuk lewat konsensus atau oleh Sekretaris Jenderal PBB. Namun komisi dikritikan karena didominasi oleh ahli hukum tanpa melibatkan ahli teknis seperti geografer atau kartografer. Padahal analisis peta kolonial dan kondisi geografis sangat penting. Ketiadaan ahli teknis ini membatasi kemampuan EEBC dalam menginterpretasi bukti kartografis. Selanjutnya B. Prosedur hukum dan yurisdiksi. Pada pasal 4 Persetujuan Algiers tahun 2000 memberikan mandat yang jelas namun sangat terbatas pada Eritrea Ethiopia Boundary Commission. Pada pasal 4 ayat 2 menegaskan bahwa komisi hanya berwenang melakukan delimitasi dan demarkasi berdasarkan perjanjian kolonial pada tahun 1900, 1902 dan 1908 serta hukum internasional yang berlaku. Tanpa kewenangan yang mutu secara ex aequo et bono, artinya EEBC wajib berpegang sepenuhnya pada interpretasi hukum, bukan pertimbangan keadilan atau kepentingan sosial. Pada pasal 4 ayat 13 menetapkan batas waktu 6 bulan atau 6 bulan untuk penyelesaian delimitasi dan 6 bulan berikutnya untuk demarkasi. Ketentuan ini menciptakan tekanan prosedural mengingat kompleksitas teknis sengketa perbatasan. Sementara itu, pasal 4 ayat 15 menegaskan bahwa seluruh putusan komisi bersifat final dan binding, sehingga harus dihormati oleh kedua negara. Proses EEBC berlangsung dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu delimitasi yang melibatkan penetapan garis batas melalui interpretasi perjanjian kolonial, peta, dan dokumen administrasi kolonial. Dalam putusan April tahun 2002, EEBC menerapkan prinsip uti possidetis juris secara konsisten. Tahap kedua yaitu demarkasi yang idealnya mencakup pemasangan tanda batas fisik. Namun karena kedua pihak menolak bekerja sama, EEBC menggunakan metode virtual demarcation melalui koordinat geografis atau statement pada tahun 2006 yang kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap menyimpang dan praktik umum. Secara yurisdiksi, EEBC dibatasi oleh 2 hal. Yang pertama temporal,
yaitu hanya menilai situasi sebelum kemerdekaan Eritrea pada tahun 1993 sehingga dinamika pasca kemerdekaan tidak diperhitungkan. Yang kedua, substantif, yang larangan memutus ex aequo et bono membuat EEBC tidak dapat mempertimbangkan aspek sosial, politik, atau kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya C. Argumen hukum para pihak. Kedua negara mengajukan argumen berdasar penafsiran berbeda atas perjanjian kolonial dan hukum internasional. Eritrea berlandaskan prinsip uti possidetis juris yang menyatakan bahwa batas administrasi kolonial harus diakui sebagai batas internasional setelah kemerdekaan. Eritrea merujuk pada perjanjian dan peta kolonial Italia yang menetapkan batas di sungai Tekeze, Merab, dan wilayah Batmi yang dianggap telah diakui secara diam-diam oleh Ethiopia sebelum perang. Eritrea meminta komisi mengukuhkan batas yang sudah ada dan menuduh Ethiopia melanggar kedaulatannya. Sementara itu, Ethiopia menekankan prinsip kedaulatan wilayah yang telah mereka pegang lama dan menolak klaim kolonial sebagai mutlak. Ethiopia menganggap perjanjian kolonial yang diajukan Eritrea ambigu dan tidak konsisten serta tidak diterapkan secara efektif. Ethiopia juga mengedepankan bukti aktivitas administrasi nyata, seperti pembayaran pajak dan pelayanan di wilayah sengketa. Sebagai bukti jalannya yurisdiksi mereka secara damai. Ethiopia menyatakan bahwa sengketa ini adalah upaya Eritrea untuk merubah status quo berdasarkan penafsiran sepihak terhadap traktat kolonial. Selanjutnya D. Pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa. Komisi menjadikan prinsip uti possidetis juris sebagai landasan utama untuk menjamin stabilitas dengan mempertahankan batas administratif saat kemerdekaan. Komisi menafsirkan 3 perjanjian kolonial utama tahun 1900, 1902, dan 1908 dengan metode tekstual, kontekstual, dan teleologis, menggunakan peta dan praktik negara untuk mengklarifikasi batas yang telah ditetapkan, bukan menciptakan batas baru. Baik, selanjutnya putusan atau kesepakatan akhir. Perjanjian Aljazair tahun 2000 menjadi dasar pembentukan Eritrea, Ethiopia, Boundary Commission (EEBC) di bawah fasilitas Permanent Court of Arbitration (PCA). Melalui pasal 4, kedua negara sepakat bahwa putusan komisi batas bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh proses penyelesaian mengikuti prinsip uti possidetis juris serta asas finality of award dan Pakta San Servanda. EEBC kemudian mengeluarkan delimitation decision pada tahun 2002 yang menetapkan garis batas berdasarkan traktat kolonial dan pertimbangan efektivitas administratif. Meskipun kedua negara menyatakan menerima putusan tersebut, Ethiopia kemudian menunjukkan penolakan implementatif terhadap beberapa sektor sehingga mengarah pada kondisi konstruktif non-compliance. Ketika demarkasi fisik tidak dapat dilakukan karena hambatan politik, EEBC mengeluarkan pernyataan tahun 2006 yang menetapkan bahwa koordinat digital akan berlaku sebagai demarkasi final jika tidak ada kesepakatan hingga 30 November 2007. Pada tanggal tersebut, EEBC menyatakan bahwa demarkasi telah selesai secara hukum, sehingga batas internasional Ethiopia, Eritrea dianggap sah sepenuhnya, meskipun belum dipasang pilar fisik. Dengan demikian, legitimasi batas internasional tersebut bertumpu pada finalitas putusan arbitrase, bukan pada pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya, dampak terhadap hukum internasional dan hubungan antar negara. Kasus Eritrea Ethiopia menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional dapat menyelesaikan sengketa secara damai melalui EEBC dengan putusan final dan banding. Namun, penolakan Ethiopia terhadap hasil penetapan wilayah Batmi membuat proses demarkasi terhambat, menandakan bahwa efektivitas hukum internasional tetap tergantung pada kemauan politik negara. Meskipun sempat menimbulkan ketegangan baru, tekanan komunitas internasional membantu menjaga stabilitas. Kasus ini menegaskan pentingnya komitmen negara pada rule-based order. Masih pada dampak terhadap hukum internasional. 1. Pengaruh terhadap hukum internasional. A. Supremasi hukum. Kedua negara sepakat putusan EEBC bersifat final and binding. Pasal 4 ayat 15 menunjukkan kepercayaan terhadap hukum internasional. Yang kedua, ujian efektivitas hukum internasional. Tantangan implementasi Ethiopia, keberatan terhadap penetapan batas di Batmi menyebabkan proses demarkasi tertunda. B. Ketergantungan pada politik will.
Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan putusan hukum internasional sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara yang bersengketa. Yang ketiga, dampak terhadap hubungan antar negara. A. Simbol perdamaian awal. Algiers Peace Agreement semula menjadi simbol perdamaian setelah konflik mematikan. B. Ketegangan diplomatik. Implementasi putusan yang lambat menyebabkan hubungan diplomatik kembali tegang. Kasus ini menunjukkan dua sisi hukum internasional. Yang pertama, solusi damai, menyediakan mekanisme hukum yang beradil untuk penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, keterbatasan implementasi. Efektivitasnya ditentukan oleh komitmen negara untuk menghormati putusan tersebut. Kesimpulannya, sengketa Ethiopia-Eritrea berasal dari batas kolonial yang tidak jelas, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir traktat dan memicu perang pada 1998 sampai 2000. Melalui Perjanjian Algiers 2000 dibentuk EEBC yang berwenang menetapkan batas secara final dan mengikat berdasarkan hukum internasional. Komisi ini menetapkan BETMI sebagai wilayah Eritrea dan menolak permintaan Ethiopia untuk menafsirkan ulang putusan karena bertentangan dengan asas finalitas dan res judicata. Meskipun Ethiopia menghambat demarkasi fisik, EEBC pada tahun 2007 menyatakan demarkasi selesai secara hukum melalui koordinat digital. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum internasional sangat bergantung pada kemampuan politik negara, sehingga EEBC mampu memberikan kepastian hukum. Perdamaian hanya dapat tercapai bila negara bersedia menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.